tujuan pembuatan selanjutnya, yaitu penggunaan internet dalam pengendalian AC dilakukan untuk memperluas jangkauan operator tanpa menghilangkan syarat atau rekomendasi. Lalu di sini kita menggunakan MC yang digunakan yaitu tipe THR 31D. THR 3 ini mampu terus memantau suhu dan kelembaban secara real-time. Setelah mencapai di angka batas rentan rujukan atau status hidup atau matinya, perangkat berubah, Anda akan terima pemberitahuan atau push to telepon. Lalu yaitu ada indikatornya. THR 316D ini dilengkapi LED indikator yang digunakan untuk memantau suhu dan kelembabannya. Lalu akan dilanjutkan oleh apa? Di sini ada sensor THS01 yaitu monitor sensor akurasi tinggi, kelembaban sumber THR rentang pengukuran suhu dari minus 40 derajat Celcius hingga plus 85 derajat Celcius dan rentang pengukuran kelembaban dari 0 sampai 100% RH. Konektor RJ11, konektor sensor ditingkatkan ke RJ11 mendukung koneksi 4G membuat koneksi lebih stabil dan andal. Mudah digunakan, cukup colokan sensor THS01 ke THR atau TH asal. Manfaat pembuatan proyek dengan dilakukannya proyek seperti ini diharapkan manfaat, yaitu lebih mengenal dan memaksimalkan teknologi sensor pengendali dan juga pemanfaatan internet yang kita kenal dengan IoT. Dilanjut oleh Kak Wanda. Batasan masalah alat ini akan bekerja dengan baik jika tidak terdapat gangguan seperti jaringan internet yang lemah dan kurang proteksi ketika pairing. AC yang digunakan adalah AC lama di mana komponen perlu di-reset ulang ketika hubungan listriknya terputus. Perangkat IoT monitoring AC yaitu pertama temperatur monitor, evaluasi aplikasi, selanjutnya ada smartphone, yang ketiga ada DLC 100 sama gateway, terus lanjut ke temperatur sensor THS01, kemudian ada MCU THR 316D, dan terakhir ada air conditioner atau AC ruangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febri. Penerapan software IoT dalam sensor IoT. Kita menggunakan dalam praktek IoT ini kita menggunakan platform yang sudah ada, yaitu aplikasi IoT. IoT ini sendiri sebetulnya memiliki tema itu bekerja dengan segalanya. Jadi dengan sensor apapun kita bisa menggunakan sensor aplikasi ini. Di spesifikasinya dia auto 20 ampere, berarti kita itu sebetulnya untuk menggunakan bisa 20 ampere. Kalau kita menggunakan 20 volt AC, berarti kita bisa dengan beban 2200 ampere. Tapi itu up-nya, jadi kebetulan yang kita gunakan itu hanya yang tipe 16, jadi hanya 16 ampere. Berarti 16 kali 20 volt. Di dalam speknya itu ada ESP32 chip, itu chip kontrol yang dia gunakan. Nah, ini adalah peralatan atau komponen-komponen yang kita gunakan dalam praktik kegiatan ini. Pertama adalah MCU-nya sendiri, yaitu Sono THR316D. THR3 itu adalah tipenya 16D itu ampere bebannya itu 16 ampere. Kemudian ada sensor THS01. THS01 itu adalah temperatur suhu dan humidity. Kemudian ada relay 220 volt AC. Relay ini saya pilih karena dia terdapat NO dan NC di dalamnya. Jadi ketika terdapat trigger NO dan NC itu masing-masing akan bekerja. Saya menggunakan NO dan NC ini untuk membalik sifat kerja dari MCU-nya agar bisa berfungsi sesuai peruntukannya bisa dibalik, jadi sesuai selera. Kemudian ada lampu pijar dan titik, ini yang kita pakai untuk pertama untuk indikator sendiri, kedua untuk percobaan pemanasan dari sensor suhunya sendiri.
Kemudian ada kipas kecil. Kipas kecil ini kami gunakan sebagai pengganti air conditioner karena agak sulit untuk menggunakan percobaan AC yang sebenarnya. Jadi kita menggunakan AC yang dia lebih mudah untuk dibawa. Kemudian papan board untuk melakukan pemasangan instalasi. Terus ada stop kontak. Jadi dari stop kontak ini kita bisa memberikan supply untuk peralatan apa yang akan kita gunakan, baik itu AC maupun kipas angin. Kemudian ada smartphone 1 dan smartphone 2. Kenapa ada dua smartphone di sini? Saya menggunakan smartphone 1 untuk ambil jadi untuk sumber dari internet yang akan digunakan oleh MCQ itu sendiri. Nah, untuk smartphone 2 sendiri adalah untuk sebagai pengguna. Kedua handphone tersebut harus memiliki internet sendiri karena nantinya kita akan explore untuk percobaan secara line kabel maupun one kabel. Ini untuk jangkauan yang lebih luas. Ini adalah komponen dan skema alat menarik alat sensor monitoring suhunya. Yang pertama, pemasangan alat melalui media papan yang kita kerjakan. Jadi peralatan kita taruh di papan dulu, kemudian komponen-komponennya, pemasangan MCQ, relay dengan holder relay sendiri, dan juga stop kontak, lalu ditambahkan fitting lampu. Kemudian pemasangan instalasi kabel dengan memperhatikan F dan M. Jadi ini yang harus perlu kita perhatikan, F dan M. Jadi F itu adalah yang negatifnya, itu adalah netral. Setelah pengalaman kita ini, F dan M itu akan berpengaruh ketika hanya pada saat inputan untuk MCU-nya sendiri, karena dia masih mengenal karakteristik F dan M. Kalau untuk penggunaannya dia tidak. Jadi misalnya itu kita pasang di sini F dan M terbalik, dia tidak akan bermasalah ya, sama aja kayak kita nyambung lampu atau colokan, karena kita suka terbalik juga, itu tidak masalah. Tapi kalau untuk MCU dia masih mengenal karakter F dan M, itu perlu untuk kita lebih perhatikan karena dia akan berpengaruh dengan kinerja dari alat ini tersebut. Nah, tadi adalah untuk proses hardware-nya, kemudian kita akan kembali ke pemasangan software di berbagai smartphone. Jadi karena kita menggunakan aplikasi atau platform yang sudah ada, maka kita membutuhkan aplikasi tersebut untuk diinstal ke aplikasi di HP. Kita install, kemudian registrasi user pada halaman pertama, kemudian hidupkan hotspot internetnya dari smartphone 1 yang sebagai sumber internet tadi atau dari WiFi kampus. Mohon maaf, kebetulan yang dari WiFi kampus saya sudah nyoba, agak sulit ya, mungkin karena agak jarak jauh, jadi mungkin harus lebih dekat. Kemudian lakukan akses point dengan cara penyambungan WiFi pada smartphone 2 ke hotspot smartphone atau WiFi kampus masuk ke modelan di kabel. Yang saya maksud di sini adalah untuk langkah pertama kita menggunakan satu sumber WiFi. Jadi untuk mengkoneksi antara smartphone antara peralatan dan user, kita itu semuanya menggunakan satu WiFi. Itu syarat yang pertama. Nah, kemudian hidupkan Bluetooth pada smartphone 2 itu tujuannya untuk mendeteksi. Jadi pengenal alat device untuk inskripsi dari si MCU atau sono itu sendiri. Add device pada aplikasi IBM. Setelah pengenalan device itu dari alat Bluetooth tersebut, maka dia akan masuk mode pairing dengan pengenalan Bluetooth device. Kemudian setelah peralatan saya mencoba dalam modelan kabel, lakukan setting parameter pada alat sesuai kehendak. Kita bisa mengatur suhu, waktu, atau dengan penggunaan secara manual maupun auto. Di situ semua peralatan
2 yang awalnya kita menggunakan satu internet saja dari smartphone 1, kemudian kita menggunakan data sendiri. Jadi tujuannya apa? Agar kita bisa memastikan kemanapun pengguna itu berada, maka dia akan bisa menggunakan kontrol tersebut dengan alat HP-nya dia sendiri. Ini dari diagram di project monitoring and control kita. Jadi saya sengaja gambar sendiri agar tidak jelas yang kan gambar banyak gitu. Tapi ini adalah mode simulasi dari kita sendiri. Saya menggunakan pilihan alat-alat yang sekiranya sesuai dengan project kita. Ada sonar itu sendiri, sensor, kipas, lampu, dan ini adalah relay. Ini relay yang tadi kita perlihatkan di sini kurang lebih tampilan itu seperti ini. Di relay itu sendiri sebenarnya terdiri dari NO dan NC, di mana NO itu kondisi di mana ketika dia tidak tidak terdapat listrik di dalamnya, maka dia terputus. Ini NO, kemudian NC, ini NO dan ini NC. Triggernya dari mana? Dia triggernya itu berasal dari sonar itu sendiri. Jadi bisa saja sonar itu bisa langsung mengendalikan alat atau lampu atau kipas ini. Tapi saya lebih memilih dia untuk sebagai trigger relay itu sendiri. Karena setelah relay kita dapat mencabangkan lagi untuk lampu maupun kipas ataupun peralatan yang lainnya. Jadi ketika sonar men-trigger relay, kondisi MC dia akan mendapatkan aliran listrik, yaitu lampu nyala. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian dalam kondisi penggunaan sesuai pengaturan tersebut, maka relay akan bekerja, mendapat trigger, lampu akan putus, kemudian kipas angin akan menyala. Jadi akan berfungsi terbalik. Sengaja saya desain sedemikian agar pengguna itu memiliki dua alternatif penggunaan. Jadi kapan saat dia berfungsi ataupun tidak, itu masih ada opsi pilihan yang lain. Nah, kesimpulan dari percobaan praktek yang kita jalani itu alat transkripsi dengan complete way. Selama alat mendapat internet dari smartphone 1, dia dalam kondisi aktif. Jadi katakan alat ini sudah terregistrasi dengan smartphone 1, maka kita matikan powernya, terus kemudian kita colokin lagi selama dia mendapat internet dari yang diternali tadi, maka dia akan selalu aktif. Jadi hanya ada dua persyaratan. Pertama ada sumber listrik dan kemudian ada sumber internet yang terskripsi. Yang nomor 2-nya mode one kabel dapat berfungsi dengan baik meskipun sedikit jeda waktu. Jadi kita mencoba melakukan percobaan dengan mode one agar berjarak. Jadi memang ada sedikit jeda waktu, jadi tidak serta-merta langsung berfungsi sebagaimana kita percobaan tanpa kabel. Kemudian alat bermanfaat sesuai dengan tujuan proyek, yaitu memonitor dan mengontrol suhu dari berbagai alat seperti kipas, lampu maupun AC. Dengan percobaan yang sudah kami lakukan, itu alatnya bisa berfungsi, alhamdulillah, jadi bisa hidup dan mati. Kemudian dengan percobaan ini kami mendapat pengetahuan tentang penggunaan alat IoT baik secara LAN maupun WAN. Yang demikian yang bisa kami presentasikan secara relatif. Kemudian akan lebih jelasnya kami akan mencoba untuk mempraktekkan dari peralatan kami sendiri. Ini adalah MCU yang kita gunakan, yaitu adalah Sonoff THR3 Elite. Kebetulan saya memilih menggunakan alat ini karena tidak ada review sebelumnya, jadi saya tidak menjiplak apapun karena dia adalah tipe yang terbaru. Ini adalah relay 8 pin atau 8 kaki, di mana 2 adalah untuk trigger, kemudian 6 itu adalah terminal input dan outputnya. Kemudian ini ada stop kontak, di mana
kita bisa menggunakan terminalnya untuk penggunaan home device kita seperti kipas angin maupun AC. Ini adalah lampu indikator yang bisa juga kita gunakan untuk fungsi terbalikannya dari kipas angin itu sendiri. Nah, yang lebih penting ini adalah sensor yang kita gunakan. Ini adalah THS01, di mana dia membaca karakteristik suhu dan humidity. Alat ini kebetulan sudah kami registrasi, tapi kami akan mencoba untuk menunjukkan bagaimana proses awal itu dilakukan, meskipun di presentasi itu sudah kami jelaskan, mencoba jelaskan sedetail-detailnya, tapi akan kami coba. Tapi sebelum kami riset dari awal, kami akan menunjukkan dulu bagaimana fungsi ini bekerja, karena dikhawatirkan ketika nanti kami meriset dari awal ada gangguan jaringan. Ini ada dua smartphone 1 dan smartphone 2, di mana smartphone 1 ini sebagai home gateway, jadi dia pemilik akses dari internet yang digunakan untuk registrasi. Alat ini yang menjadi transkripsi dengan alat, jadi hanya internet dia yang terbaca oleh alat. Nah, smartphone 2 ini sebagai penggunanya, jadi dia yang memiliki akses kendali atas kontrol suhu tersebut. Teman saya akan mencoba mempraktekkan penggunaan alat ini berfungsi atau tidak. Diklik di bagian ini ya. Dia akan berubah dari yang lampunya tadinya nyala dan berubah jadi kipas angin. Jika kita matikan, ini kipasnya akan mati dan lampu akan nyala kembali. Nah, kebetulan dari sisi penggunaan dia ada dua mode ya, manual dan auto. Di penggunaan auto kita hanya bisa mengatur suhu. Jadi di suhu berapa dia bisa hidup dan suhu berapa dia mati, kurang lebihnya seperti itu. Tujuannya apa? Jadi agar alat tersebut akan bekerja otomatis tanpa harus kita menekan manual dengan terus-terusan memegang HP ya. Jadi kita cukup, misalnya kita berada di dalam suatu ruangan AC, atau kita memerlukan pendinginan di dalam suatu ruangan server. Kalau di tempat saya itu pabrik-pabrik biasanya banyak itu rectifier, server itu yang memerlukan benar-benar pendinginan, dan dia harus berfungsi selama 24 jam non-stop. Nah, itu cukup kita masukkan ke mode auto. Jadi kita setting suhu seberapa yang diperlukan. Nah, selama ada internet itu hidup, maka dia akan terus hidup. Nah, ketika internet itu mati, apakah dia akan hidup? Dia akan terus hidup. Dia hanya bekerja berdasarkan perintah terakhir, meskipun wifi itu terputus. Jadi dia akan terus hidup. Nah, demikian secara fungsinya. Kemudian kita akan mempraktekkan untuk registrasi pengenalan alat, atau mencoba untuk menginstalasi software pengenalan MCU-nya sendiri ke smartphone. Pertama kita harus menghapus dulu ya device-nya, karena selama dia belum dihapus dia tidak kita harus hapus perangkat dulu. Ketika kita sudah menghapus perangkat, maka peralatan akan menjadi ke mode pabrikan lagi. Nah, jadi jangan sampai kita memberikan alat ke orang lain dalam kondisi alat tersebut masih terinskripsi ya. Jadi alat itu tidak berfungsi nantinya, karena dia masih hanya membaca karakteristik dari
WiFi yang sebelumnya gitu. Itu perlu kita pahami di situ. Cabut. Oke. Nah, kita colokin lagi. Yang pertama kita lakukan, ya, jadi aktifkan hotspot dari home gateway. Jadi kita akan menggunakan satu home gateway dari smartphone 1 milik Hanifah. Kemudian di smartphone 2 juga diikuti. Dia masuk ke mode LAN, dia mengikuti WiFi Hanifah. Hanifah yang punya WiFi-nya Hanifah udah, oh iya Hanifah. Oke, kemudian kita masuk ke software e-wailingnya. Di sini kita lihat belum ada alat yang terdeteksi karena kita belum memasukkan alat tersebut. Kita masukkan ke tambah alat. Kita registrasi. Ya, registrasi user. Punya April. WiFi-nya Hani dulu ya. Oke. Jangan lupa kita, oh ya, ini masih kondisi hidup. Nah, tambah. Jangan lupa ketika proses WiFi kita pastikan Bluetooth kita hidup ya, karena di situ ada pengenalan Bluetooth. Jadi kita harus tahu Bluetooth apa yang digunakan oleh, maksudnya nama Bluetoothnya dari device MCU-nya itu. Nah, dia sudah terbaca di aplikasi THR316D. Sebetulnya kita bisa mengganti namanya, tapi kita tidak membutuhkan itu karena kita sedang belajar. Berikutnya, selanjutnya, oke, kita akan mencoba. Oke. Kita bisa melihat ada suhu dan humidity yang terukur di sini. Itu sama ya dengan yang ada di alat. Alat ini masih dalam mode LAN karena baik smartphone 1 maupun 2 menggunakan sumber WiFi yang sama. Nah, kita ingin mencoba alat ini agar bisa difungsikan dari jarak yang sangat jauh, luar kota misalnya ataupun luar pulau. Makanya kita biasanya butuh waktu, tapi kita akan coba. Jadi kita putuskan WiFi-nya, terus kita menggunakan data sendiri. Agak membutuhkan waktu ya biasanya. Jadi kita ada fungsi otomatis juga. Kita bisa menambah misalnya suhu berapa dia harus hidup dan suhu berapa dia mati. Misalnya saya setting dia suhu 30 dia hidup. Oh, 30 ya, 30 dia hidup, artinya dia membutuhkan kipas ya, lumayan panas gitu.
Terus dia suhu di 28 misalnya dia mati. Nah, ini mode otomatis karena dia suhunya di berapa nih? 25. Ntar dulu dia di suhu otomatisnya dia tampilannya di April beda sama di aku ya. Agak sulit ya untuk mencapai suhu yang diinginkan karena kita kebetulan menggunakannya itu kipas angin, jadi bukan AC atau sesuai dengan tujuan proyek kita sendiri, tapi kita cukup hanya harus memastikan bahwa alat itu berfungsi. Maaf untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.